Ya, kita jumpa lagi teman-teman. Sekarang ke sensor suhu dan kelembaban ya. Kemarin kita sudah mencoba menggunakan Walkwi, LED ya, menyelamatkan LED. Baik. Sekarang kita menggunakan Arduino Uno, lalu kita tambahkan komponennya eh, ya DHT22. Kita menggunakan DHT22 untuk sensor suhu dan kelembabannya. Jadi kaki satu ini kita sambungkan ke bawah ya, ke 3,3 volt. Kita besarkan dulu, lalu kaki kaki SDA ini kita sambungkan ke pin 2. Lalu ground ini kita sambungkan ke ground ya. Cari ground yang di bawah. Ya, kita sambungkan. Bisa juga ke ground yang atas ya. Tapi biar tidak menyinggung kabel yang ini, ya pakai ground yang bawah. Lalu kita masukkan kode programnya. Ya biar tidak dari awal nih saya sudah ada kodenya. Nanti Bapak Ibu bisa saya sertakan di deskripsi ya. Baik, kita kopas saja. Jadi di sini ada library-nya ya. Library-nya yaitu menggunakan include ya. Include titik 2 dht.h ya. Ya, kalau mau diketik ulang seperti ini. Include dht.h gitu. Ya. Jadi untuk menambahkan library menggunakan include ya. Kalau menggunakan sensor yang lain bisa di sini. Tapi untuk yang di HT ini tidak perlu ada library tambahan ya. Jadi sudah include di Walkwi-nya. Ya kecuali pakai merek lain gitu. Ya, jadi kalau kita cari di sini tidak ada ya. Baik, sama seperti tadi. Lalu kita lalu kita didefinisikan nama variabelnya DHT pada pin 2 tadi ya, kita masukkan. Lalu tipenya adalah DHT22. Jadi kita definisikan variabel DHT tanda kurung DHT pin, DHT tipenya ya. Baik, di bagian setup nanti kita ini hanya untuk menampilkan serial print ini sebagai contoh. Lalu DHT bikin DHT ya, DHT pakai huruf kecil semua, DHT. Lalu ini di bagian loop temperatur sama dengan DHT read temperatur. Ini fungsi ya, fungsi dari library-nya itu. DHT membaca temperatur lalu membaca kelembaban. Lalu ini jika ya, ini boleh dihapus sebetulnya ya, jika bukan temperatur atau jika bukan humidity, dia file to read DHT itu ya. Serial print. Lalu ya, ini untuk menampilkan di konsol ya, lalu kita akan menampilkan variabel humidity dan temperatur. Baik, kita coba. Lalu ini ya keluar ya 40 kelembaban 40%, suhu 24%. Kalau kita klik di sininya, di DHT-nya ini akan muncul. Jadi kita bisa simulasikan
misalnya temperatur 80%. Nah, nanti di sini di konsolnya akan keluar suhunya 80%. Ya, begitu. Jadi kita bisa simulasikan ya di sini. Ya, kita perbesar dulu. Ya, ini tadi di pin 2 ya. Di pin 2. Kalau misalnya kita akan ganti ke digital pin ke 7 ya, misalnya pin 7 ya, kita ganti pinnya ke pin 7 ya. Baik, nanti di programnya tinggal kita ganti asalnya DHT pin 2 ini ke 7 ya. Ya, DHT pin 7. Ini nama variabel ini bisa Bapak Ibu ganti ya. Bisa Bapak Ibu ganti sesuai apa namanya itu ya. Ya, ini DHT ini saya ganti jadi sensor ya, biar untuk memahami bahwa variabel itu bisa dirubah-rubah. Misalnya sensor, lalu kita di bagian bawahnya yang ada DHT kita ubah juga jadi sensor. Temperatur, sensor, read, temperatur, humidity, sensor. Ya, setelah di running sama ya. Temperatur 4,5 ya, berubah betul. Ya. Kalau ini fungsi dihapusnya juga tidak masalah. Coba kita hapus. Kita jalankan lagi. Ya, sama ya. Ya, saya kira itu. Nanti paling library ya, jangan lupa Bapak Ibu library-nya lalu didefinisikan gitu ya nama variabelnya. Terus kemana ini tadi pinnya itu ke pin berapa gitu. Ya, nanti kalau saya tambahkan LED ya, misalnya ingin kita misalnya temperatur berapa, LED-nya nyala gitu ya, atau suhu berapa mati gitu. Saya tambahkan tadi ini, tambahkan LED ya, tambah LED sama resistor. Jadi inginnya jika temperatur ya nanti biar tidak salah nanti saya copy ya di tempat yang itu ya. Ini nih ini rangkaian yang sudah saya buat. Jadi pinnya ke pin 2 ya, LED-nya ke pin 2 ya. Jadi kita definisikan nanti ya LED-nya ke pin 2, variabel LED ke pin 2, lalu pin mode ya, pin mode variabel sebagai output, lalu jika temperatur kurang dari 30 ya, jika temperatur kurang dari 30 maka LED akan menyala, delay 2 detik lalu akan mati ya gitu. Jadi digital write LED high, delay 2 detik, lalu digital write LED low gitu. Jadi nanti kalau suhunya kurang dari 30 dia akan mati ya, blink selama 2 detik.
Ya, saya kira sudah. Kita running. Ya, nyala ya. Ini suhunya 12 ya, suhu 12 dia nyala ya. Kita naikkan suhunya. Dia mati. Karena suhunya 68, dia lebih besar dari 30. Baik, kita turunkan lagi jadi 8, nyala gitu ya. Jadi nanti otomatis kalau misalnya suhunya kurang dari 30, dia akan nyala LED-nya gitu ya. Begitu perumpamaan. Jadi kalau mau otomatisasi menggunakan pompa dan sebagainya, bisa ya. Misalnya suhunya kurang dari sekian atau lebih dari sekian, LED atau pompanya itu menyala gitu. Iya, ini saya beri keterangan. LED menyala ya. Kalau kurang dari 30, print LED menyala. Ini print LED. Oh. Ya. Serial ya, serial. Ya, jadi begitu. Ya. Masih ada yang kurang titik koma. Baik. Ya, suhu 33 dia tidak nyala ya. Kalau kurang dari 30 baru nyala gitu. Ya, di sini sudah ada keterangannya LED nyala. Harusnya print LN ya. Kalau misalnya apa mau kita ya, ini bisa di kombinasikan ya, misalnya jika temperatur sekian atau jika kelembaban sekian gitu, bisa mematikan atau menyalakan LED. Jadi ini tadi tidak pakai delay, dia akan terus menyala ya, tidak akan terus. Tadi kan nyala terus delay mati gitu ya. Ini akan menyala ya. Jika kurang dari 30, jika suhunya kurang dari 30 dia akan menyala. Ini saya ubah jadi 50 ya. Ya, nanti bisa dikombinasikan dengan kelembabannya berapa. Ya. Ya, masih berfungsi ya. Kurang dari 50 dia menyala. Oh, ini masih nyala terus ya. Bentar. Ya. Jadi else ya.
Jadi kalau misalnya kurang dari 50 nyala, selain itu dia akan mati. Jadi kita tambahkan kode ya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ya tanda kurungnya kurang. Iya, sebentar ini. Ya, tutup dulu, ini tutup. Ya. Ya, begitu. Jadi sekarang kalau misalnya kurang dari 50 nyala ya. Kurang dari 50 nyala. Ketika dilebihkan ya dia mati ya. Jadi tadi ditambah else ya. Jadi temperatur kurang dari 50, selain itu dia mati. Ya, akan menyala selama dia lebih besar dari kurang, harusnya kurang dari 50. Jika tidak dia akan LED-nya akan mati ya. Ya, saya kira demikian. Terima kasih.